Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial untuk mengusulkan komponen di Sidirga dengan alamat sidirga.mojokertokap.go.id. Nah, pada halaman awal ini bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa melihat data-data SBU, HSPK, SBU, SSH, SPK, SB tanpa login di sini untuk melihat datanya. Nah, untuk mengusulkan sekaligus melihat juga bisa dengan cara login. Klik login di ujung kanan atas, lalu memasukkan username yang sudah diberikan. Nah, ini saya kasih contoh yang administrasi pembangunan, passwordnya masih default. Lalu klik login, sign in. Jadi loginnya per OPD. Nah, di sini ada pengumuman. Nanti kalau ada pengumuman kita masukkan di sini. Di halaman depan tadi juga bisa melihat. Lalu ada juga keterangan fase yang sedang dibuka. Nah, kalau misalnya ada keterangan ini berarti memang fasenya ada dibuka, sedang dibuka. Kalau ditutup berarti nanti Bapak Ibu belum bisa mengusulkan. Ada juga keterangannya mulai kapan dibukanya. Lalu bisa usulkan, bisa klik di sini atau enggak diklik di atas ini garis-garis untuk melihat menu-menunya. Menu di sini sama dengan usulan komponen, lalu usulan baru. Nah, jadi Bapak Ibu fokusnya di situ. Kalau mau cepat bisa langsung klik di sini. Di sini ya. Nah, nanti di sini ada keterangannya juga. Sebelum melakukan usulan komponen, harap unggah dulu surat pengantar dinas. Nah, jadi surat pengantar dinas ini harus diupload dulu di menu surat pengantar dinas yang menjelaskan bahwa Bapak Ibu sudah memang bertanggung jawab atas usulan yang diusulkan. Nah, jadi karena ini saya sudah tes upload datanya, jadi klik tambah data. Lalu diisi nama filenya, boleh keterangannya juga. Lalu filenya dipilih, file mana yang mau diupload. Lalu fasenya dibiarkan saja, ini fasenya sudah otomatis. Fase yang terpilih adalah fase yang sedang aktif. Lalu klik simpan, nanti tampilnya seperti yang di bawah ini. Nah, ini filenya kalau diklik muncul file ini tadi. Setelah itu, ini memang karena contoh dari itu ya, lokal. Kalau sudah upload, baru Bapak Ibu unggah terbu, setelah itu baru masuk ke usulan komponen, usulan baru. Jadi fokusnya di surat pengantar dinas lalu usulan baru. Nah, di sini bisa klik tampilkan juga untuk melihat usulan yang sudah diisikan. Nah, ini sudah ada contohnya untuk testing. Bisa masuk klik tambah data. Nah, setelah itu setelah tambah data pilih dulu tipe usulannya apa, mau SBUK, SSH, HSPK atau SP. Ini misalkan SSH. Lalu kode. Nah, kode ini misalkan saya mau mengusulkan alat tulis, berarti kan kita harus tahu ya kode barangnya. Nah, ini misalkan alat tulis. Oh, ada atau enggak. Misalkan mau beli semen, berarti bangunan. Bahan bangunan. Nah, misal. Cuma misalkan sudah mentok enggak tahu, baru boleh memilih kodenya tidak tahu. Nah, ini ya, tidak tahu. Nah, cuman diusahakan ini adalah opsi terakhir, karena kalau memang tidak tahu berarti nanti tugasnya verifikator akan lebih lama. Kalau memang sudah tahu kode barangnya lebih enak lagi, lebih cepat untuk verifikasi. Seperti itu. Lalu nama. Nah, nama ini juga sama. Misalkan yang mau diusulkan ballpoint. Nah, kalau sudah ada berarti pilih aja ballpoint, tidak apa-apa. Jadi karena nanti bisa memudahkan lagi verifikator untuk memverifikasi mana memang komponen yang benar-benar tidak ada, mana yang sudah ada. Cuman misalkan mau mengusulkan dengan spek yang berbeda atau enggak harga yang berbeda. Nah, itu usahakan memilih yang sudah ada. Cuman kalau memang benar-benar tidak ada, baru boleh ketik aja buat nama baru, dipilih. Nah, nanti akan muncul kolom baru di bawahnya. Nah, ini baru ngetik manual. Apa misalnya ya, mouse laptop. Misal ini contoh aja. Cuma lagi-lagi pemilihan buat nama baru ini adalah opsi terakhir ya, gitu. Begitu juga dengan spek. Nah, speknya buat spek baru diisi. Nah, kalau misalnya kita tadi milih misalkan apa ya, semen, nanti speknya loading. Nah, dia akan menunjukkan spek yang sudah ada di sistem. Misalkan memang yang Bapak Ibu inginkan sudah ada di sistem, ya nggak apa-apa, dipilih lagi aja. Cuman misalkan harganya berbeda dengan yang ada di sistem sekarang, mau mengusulkan dengan harga beda, nah ini baru milih speknya sama. Cuman kalau memang mau spek lainnya sama-sama semen cuman beda spek, ya nggak apa-apa, misalkan semen putih gitu ya.
Mereknya 3 roda. Satuannya kilo. Nah, pilih rekeningnya juga ya Bapak Ibu ya. Pilih rekeningnya ini misalkan ada kayak bangunan. Ini Bapak Ibu harus tahu juga. Pemeliharaan misal. Ini saya cuman contoh aja ya Bapak ya. Cuman contoh, saya pilih sembarang aja. Cuma nanti kalau Bapak Ibu masukkan harus tahu juga rekeningnya. Lalu harga pakainya misalnya 60.000 per kilo misal. Lalu keterangan harga finalnya, ini kan harga pakai. Nah, misalkan ini sudah ditambah misalkan inflasi, ya gitu. Lalu kita klik simpan. Nah, kalau diklik simpan nggak bisa, kenapa? Karena kita harus mengupload file bukti pendukung. Nah, ini yang akan menjadi bahan verifikator untuk menentukan usulannya diterima atau tidak juga. Nah, dipilih aja nih misalkan contoh, ini sebagai contoh aja. Jadi harus mengupload. Kalau nguploadnya sembarangan juga nanti verifikator bisa tahu, oh ini filenya bukan, ya bisa aja ditolak gitu ya. Klik simpan. Klik simpan, agak tunggu sebentar sampai loadingnya selesai. Nanti akan muncul data berada disimpan. Oke. Nah, oke, nanti muncul di sini. Nah, ini tadi yang saya usulkan ya, semen, rekeningnya ini. Kodenya saya tidak tahu tadi, speknya, lalu ini file pendukungnya di sini. Ini file pendukung yang tadi saya upload. PDF ya. Nah, ini contohnya. Nah, lalu Bapak Ibu usulkan saja yang semua komponen yang dibutuhkan. Saya ulangi lagi. Jadi kodenya ya, milih tidak tahu itu adalah opsi terakhir. Lalu membuat nama baru juga opsi terakhir. Tidak tahu adalah opsi terakhir. Nama buat nama baru adalah opsi terakhir. Speknya juga. Jadi ngisinya mulai dari atas. Mau ngisi SSA, SPQ, atau SPK, atau SP gitu ya. Ngisi yang banyak. Bukan yang banyak. Maksudnya sesuai yang dibutuhkan. Nah, nanti kalau sudah harus diklik kirim. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengisikan usulan-usulannya, misalkan ada 10, nah ini kan contohnya ada 2, itu harus diklik kirim. Nah, cuma biar nggak klik kirim satu-satu, Bapak Ibu centang aja di sebelah sini, dicentang satu, nah atau nggak dicentang semuanya, bisa centangnya di sini ya Bapak Ibu ya, di sebelah sini. Ini saya kirimkan yang semen aja dulu, saya centang yang semen, lalu di atasnya ada tulisan kirim semua data tercentang. Misalkan nggak saya centang, nggak bisa, harus dicentang. Tidak ada data tercentang. Oke, berarti harus centang. Saya coba yang semen, kirim. Ingat ya Bapak Ibu, sebelum kirim pastikan datanya sudah betul yang diisikan. Harganya sudah betul, satuannya, speknya, rekeningnya, namanya itu sudah harus betul. Karena kalau sudah kita kirim, kita klik kirim ya, itu sudah nggak bisa diedit lagi. Dan di sini nanti nggak tampil. Nah, ini sudah hilang ya. Nah, ini kalau sudah hilang, saya pengen tahu yang sudah diinput. Itu masuknya. Nah, ini kita klik ini. Di menu usulan sudah dikirim. Nah, gitu ya. Ini adalah kumpulan usulan-usulan yang sudah Bapak Ibu kirim. Klik tampilkan. Nah, di sini sudah nggak bisa diedit, tombol editnya nggak ada. Kenapa? Karena memang masih menunggu verifikasi dari verifikator. Jadi biar nggak berubah-ubah datanya, biar verifikator fokus inputnya verifikasinya, jadi nggak boleh diubah. Jadi lagi pastikan sebelum dikirim data yang mau diusulkan memang sudah betul, begitu ya Bapak Ibu. Nah, sudah, nanti tinggal Bapak Ibu menunggu hasil dari verifikator. Sekian tutorialnya untuk menginput usulan komponen SIPD. Terima kasih.